Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa imamil mutakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang panas dengan narasumber yang luar biasa tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, lagi rame masalah dirty vote alias suara kotor kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Ini dalam 24 jam penayangannya, film ini sering dibicarakan oleh warganet. Bahkan topik pembicaraan terkait film ini jadi yang teratas di X atau Twitter. Film tersebut dirilis hari Ahad 11 Februari 2024 kemarin, ya. Dan film tersebut, dokumenter tersebut berisi pengungkapan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk pemilu kali ini. Ah, Nah, ada tiga ahli hukum tata negara juga ditampilkan dalam film dokumenter tersebut, yakni Zainal Arifin Muchtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Tak lama setelah peluncurannya, film ini langsung banyak dibicarakan di lini masa X atau Twitter. Apa isi film tersebut? Apa sisi menarik dari film tersebut? Bagaimana respon pemerintah dan bagaimana reaksi publik atas hadirnya film tersebut? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pegiat media sosial, yakni Bung Rizky Awal. Assalamualaikum, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas, teman-teman yang ada di Khilafah News Channel dimanapun berada. Iya, Bung, ini kan lagi rame film dokumenter suara kotor, Dirty Food. Nah, bagaimana perspektif Bung Rizky Awal tentang apa film ini ya? Ya mungkin dikaitkan dengan politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Gimana Bung? Apakah benar seperti itu? Ya, semenjak siarannya ya jam 11 kemarin itu saya menyempatkan waktu itu lebih menarik karena tontonannya 1 jam lebih 57 menit ya. Pembahasan itu kan diberikan 1 jam 57 menit. Ketika pembahasan ini terjadi di Dirty Votes ini, sesuai dugaan saya, bahwasanya tiga ahli hukum tata negara ini akan menyampaikan apa yang berbeda dengan pemilu-pemilu tahun sebelumnya dan apa yang akan disampaikan fakta dan realitasnya. Pada faktanya gini, Mas Tanang dan teman-teman Helapa News Channel dimanapun berada, mereka mengumpulkan data-data yang sebenarnya sudah bertebaran banyak di internet, kemudian dipadukan satu persatu. Kita yang mungkin di antara kita yang masih awam tentang bagaimana bobroknya hukum kita itu menyadari betapa sistem hari ini itu memberikan ruang uh, sangat besar bagi kesalahan di dalam sistem demokrasi kita gitu. Yang itu setelahnya betul-betul luar biasa gawat menurut saya ya. Karena semua elemen ditarik semua. Kita melihat bagaimana tiga pembicara itu membicarakan tentang peranan, dugaan peranan ya. Saya mengatakan dugaan gitu karena tentu mereka membuat ini dengan hasil riset yang panjang, bukan riset yang sebentar. Dari penelitian yang panjang dan bagaimana dari segi sudut hukum tiga pandangan hukum tata negara yang disampaikan itu, apa itu ketika Mahkamah Konstitusi, kemudian itu perangkat polisi, perangkat gubernur, perangkat wali kota, itu semua diatur sedemikian rupa agar bisa memuluskan jalur langkah sehingga
pesan yang diambil di sini oleh Mas Dandi Laksono yang juga kita pernah dengar beliau juga membuat film dokumenter yang lain juga yang heboh, dan ketika saya tahu sutradara Dandi Laksono ini pasti berkelas, sangat berkelas. Maka jangan heran ketika sekali tontonan di dalam channelnya saja tadi jam 10-an ya, jam 10-an itu ketika saya akses kembali itu sudah lebih dari 3,5 juta orang yang menonton film ini gitu. Ini yang belum 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 download dari nonton bareng, ayo nonton bareng gitu ya. Belum ada yang dari situ. Kemudian di channel-channel yang lain juga merelay, kayak channelnya dua channel Refli Harun juga merelay ini. Bahkan reaksi-reaksi itu dilakukan juga, termasuk juga kita melihat tim TKN juga melakukan reaksi dengan melakukan konferensi pers jam 13.30 ya. Itu 2 jam setelah pemutaran. Itu artinya gini, film itu baru selesai diputar, kemudian dilakukan konferensi pers, atau belum selesai ditonton sama tim itu, mereka sudah melakukan konferensi pers. Ini kan yang agak unik bagi saya. Dan kita melihat secara fakta dan gamblang bagaimana 3 ahli hukum tata negara ini menggambarkan ada yang salah dengan pemilu kita, ada yang salah dengan menurut mereka bahwasanya demokrasi sekarang itu lebih daripada kecacatan yang ada. Gitu. Baik, Bung Rizky. Wakil tim kampanye nasional dari Prabowo Subianto dan Gibran, eh, Habibur Rahman ini menuding bahwa isi film Dirty Vote adalah fitnah. Ia juga menantang supaya dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan dalam film tersebut dibuktikan. Nah, benarkah isinya itu fitnah? Gitu. Kok saya ketika ngomong film ini fitnah kayak film penistaan Nabi Muhammad gitu ya? Yang dari Belanda ya. Jadi Iya. gini, Mas Anang ya. Uh, Kalau kita ngelihat film itu sempat diupload terlebih dahulu di salah satu akun, kemudian dihapus ya. 11 itu sempat dihapus, kemudian diupload ulang di melalui akun resmi bernama Dirty Vote ya, akun channel dengan nama yang sama. Kemudian setengah 12 film itu baru diputar ya. Dan anehnya Pak Habibur Rahman CS, teman-teman TPN itu melakukan, teman-teman TKN itu melakukan konferensi pers setengah 2, mulai setengah 2, karena sudah beredar informasi. Saya kira tadinya cuplikan film ini cuma sebentar, ternyata 1 jam 57 menit. Artinya itu film belum selesai ditonton, itu sudah lakukan konferensi pers. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin dia menyampaikan konferensi pers sementara film itu belum selesai ditonton? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, amat lucu bagi saya ketika mereka yang membuat film ini diminta untuk membuktikan fitnah-fitnah itu. Harusnya gini, yang tim TKN itulah yang memberikan bukti terbalik. Karena apa? Di dalam film ini kan isinya data-data semua. Ya, kita bisa chat and recheck, bahkan kita ada salah satu data misalnya dari KPU di suatu wilayah di Sulawesi yang meninggal dunia bahkan itu ya. Tapi kan itu rekaman ada, segala macam sudah beredar, dan mereka tinggal ambil data-data itu. Seandainya nih data-data dari media-media nasional yang diangkat oleh Jertipot ini salah, berarti kan media nasional itu yang sebenarnya memberikan data hoax. Dan menurut saya pers nggak melakukan itu ya. Para jurnalis tidak melakukan itu sendiri. Nah, kalau dinyatakan bahwasanya film ini menyebarkan fitnah, harusnya diberikan bukti terbalik atas tuduhan-tuduhan, barang-barang bukti atau gambaran-gambaran hukum-hukum yang diambil. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya film Dirty Pot ini hoax atau tidak? Ya karena kita bisa mengambil data-data itu sebenarnya dari luar, dan betul kalau kita ketik kasus misalnya Mahkamah Konstitusi. Bagaimana itu memang di waktu persidangan kasus Gibran, bukan kasus ya, kasus perlu kebolehannya seorang pejabat daerah atau yang sedang menjabat daerah, sedang jadi pejabat daerah itu untuk menjadikan cawapres itu atau capres, itu kan bersamaan dengan pengajuan yang diajukan oleh Partai Garuda sama Partai PSI. Dan mereka menerka, mencatat langsung detik per detik, menit per menit, dan jam per jam apa yang terjadi di hari itu, gitu. Artinya ini sesuatu yang realitas. Kalau mau dibantah ya tinggal buktikan saja, betul nggak?
apa yang dilakukan di MK pada hari itu tidak melakukan demikian. Tapi pada faktanya PSI juga mengajukan, Garuda mengajukan. Kemudian mereka juga para tiga ahli hukum tata negara ini mencatat juga hakim-hakim mana saja yang konsekuen sama isinya dan hakim-hakim mana saja yang berubah ketika detik-detik setelah makan siang. Memang memang pada akhirnya saya mempercayai ada pepatah yang cukup bagus yang sampai saat ini kita akhirnya membenarkan itu apa itu tidak ada makan siang gratis. Jadi selepas makan siang itu semuanya berubah. Itu salah satu sisi yang kita melihat betapa bobroknya demokrasi kita gitu ya. Dan kalau kita menganggap bahwasanya demokrasi yang kita hari ini lahirkan itu akan menghadirkan pemimpin sejati, pemimpin yang pro rakyat, bagaimana mungkin akan menjadi pemimpin pro rakyat sementara caranya itu adalah cara yang salah gitu. Itu Mas Tana. Baik, Bung Rizky. Memang kenyataannya dalam demokrasi pemimpin itu dibatasi jangka waktunya dan harus diganti ketika udah habis gitu ya. Bahkan setelah jangka waktu tertentu, ya tidak boleh dipilih kembali. Apakah tidak ada jaminan tabiat pilihan masyarakat dalam tatanan sistem sekularistik kapitalis ini akan bisa menjadi pemimpin yang memenuhi hak-hak asasi rakyatnya? Pertanyaan gampang. Ketika Anda bertanya demikian, saya akan memberikan jawaban. Apa yang menjamin demokrasi ini akan melahirkan pemimpin yang dihadapkan pada pro rakyat? Karena tidak ada jaminan. Sampai kapan pun kita berharap bahwasanya akan lahir pemimpin yang adil, pemimpin kalau kalau bahasanya orang Jawa itu akan berharap adanya ratu adil gitu ya, seorang pemimpin yang adil, ya ini seperti halnya kita mengharapkan di Monas itu turun salju. Ya, sesuatu yang menurut kita ketika garis garis kita berada tinggal di garis khatulistiwa ini berharap di Jakarta itu turun salju gitu ya. Ada sesuatu yang mimpi apa mimpi yang tidak mungkin diwujudkan gitu loh dengan kondisi yang ada. Jadi kalau kalau masih ngotot bahwasanya uh, berharap dengan sistem kita hari ini mampu melahirkan pemimpin yang adil, pro rakyat dan segala macam, toh pengeluaran dana untuk kampanye itu nggak sedikit loh gitu ya. Kita lihat di hari terakhir itu ada tiga capres ya, tiga calon presiden yang masing-masing berkampanye. Dua melakukan di Jakarta dan satu di Jawa Tengah. Dan itu tidak mungkin akan habis cuma 10 juta atau 20 juta untuk melakukan kampanye yang sebesar itu. Artinya ini perlu modal yang cukup besar di dalam sistem demokrasi hari ini kan gitu. Dan tentu ketika seseorang menjabat itu pengen dong balik modal gitu. Dan kalau kita melihat apakah ketika sistem demokrasi yang hari ini berbatas waktu, ya karena memang penuh kecurigaan gitu. Ya siapapun yang menjabat tuh penuh kecurigaan. Oke, 1 tahun periode aman, 1 periode aman, 2 tahun periode aman mungkin ya. Tapi kan ketika dia ingin mengajukan kembali kan orang ada curiga gitu. Kalau memang tidak bisa dia untuk bisa naik lagi, maka mungkin bisa jadi timbul dinasinya gitu. Kalau mereka selama ini mengatakan bahwasanya sistem Islam atau kesultanan Islam atau khilafah Islam itu terbukti melakukan dinasti keturunan gitu ya, maka inilah yang saya sebut dengan dinasti politik di dalam demokrasi, bahkan lebih parah daripada itu, karena tidak ada yang menjamin gitu bahwasanya turunannya itu akan soleh gitu. Siapa yang bisa menjamin di dalam demokrasi itu turunan itu bisa soleh gitu. Sementara di dalam sistem khilafah itu meskipun dia kita mengetahui ada cacat di dalam sistem pemerintahan khilafah di masa yang lalu, wabil khusus di Utsmani maupun Abbasiyah maupun Utsmaniyah maupun Umayyah karena faktor pengangkatan dari putra mahkota. Tapi mereka diberikan jaminan, sistemnya memberikan jaminan kalau mereka melakukan zolimnya kebangetan, maka dia berhak untuk dimakzulkan. Nah sekarang ketika pemimpinnya jelas-jelas melakukan pelanggaran konstitusi, memanfaatkan aturan pelanggaran konstitusi, dan ketika isu makzul itu susah luar biasa. Ya, pemakzulan itu suatu mimpi yang sedang dinaikkan dan itu tidak akan terwujud dengan mudah di dalam sistem demokrasi gitu. Padahal rakyat ini sudah dalam tahap kesel gitu loh. Gitu, Mas Tenang. Baik, Bung Rizky, apakah demokrasi ini memang syarat dengan kelemahan dan kekurangan serta tidak bisa, nah ini yang penting, tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan para cukong.
Emang nggak ada capres mandiri gitu ya? Ya, Silakan, Bu. inilah keanehan kita dalam konstitusi kita ya. Eh, Gubernur sama wali kota itu boleh mengajukan pengajuan personal gitu ya, independen. Ada gubernur independen, ada wali kota independen. Ya, sesuai dengan ketika dia mengajukan pemilu itu dia harus sesuai dengan jumlah kotanya, betul nggak? Sesuai nggak gitu? Maka dia berhak untuk ikut konstelasi politik. Sementara di level negara hari ini presiden tidak bisa maju secara independen. Dia, capres itu tidak bisa maju secara independen. Dia harus berkongsi dengan partai politik yang ada. Sementara partai politik yang ada ini kan main kong kali kong sekarang gitu. Deal-dealan. Maka kalau kemarin itu Bang Dandi Laksono dengan film saudara itu menggambarkan uh, ketiga capres ini dan cawapres ini dan partai-partai yang ada di dalamnya itu terlibat juga dalam politik kotor di dalam demokrasi, ya wajar menurut saya gitu ya. Ibarat kata itu kalau kita mau bersih itu sesuatu hal yang mustahil di dalam demokrasi. Wabil khusus di Indonesia sangat mustahil. Kenapa kita bisa melihat bagaimana bupati di kawasan Lampung Nasdem memainkan peranan itu, PDIP memainkan itu juga di beberapa daerah. Bahkan tentu Jokowi dengan perpanjangan di 02 juga melakukan itu semua. Jadi kalau kita berharap ini melahirkan pemimpin yang murni ya untuk pro rakyat dan murni memikirkan nasib rakyat itu sesuatu yang nonsen. Yang ada adalah murni memikirkan bagaimana bayar hutang atau bayar duit yang sudah dipakai dari dipinjamkan dari cukong-cukong tadi gitu loh. Ya, itu yang ini baru pilpres saja. Ini belum hitungan pileknya, pemilu legislatifnya gitu. Baik, Bung Rizky. Dari penjelasan tadi, apakah demokrasi ini bukan jalan mewujudkan perubahan yang hakiki? Apakah ketika rakyat ini menggantungkan harapannya untuk perubahan yang hakiki pada demokrasi itu hanya akan mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan. Lantas ini solusinya gimana, Bung Rizky? Ya kalau kita masih berharap sesuatu demokrasi itu kita berharap turunnya hujan yang lebat ya ketika musim tanda-tanda hujan itu tidak ada ya. Artinya sesuatu hal yang agak hampa untuk kita berharap itu atau kita tuh berharap ya tadi ya musim salju lah di Indonesia wabil khusus di Jakarta itu sesuatu hal yang sesuatu hal yang susah untuk dikabulkan gitu ya, diaminkan kata orang kita nggak boleh ngomong amin kan ya, dikabulkan oleh yang maha kuasa gitu. Kenapa? Sistem pada hari ini ya jelas-jelas tidak mungkin bisa melahirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang pro-rakyat, bahkan yang pemimpin yang takwa. Kenapa sistemnya begini gitu? Kalau kita menginginkan perubahan dengan ini kita kan hanya mengubah orangnya saja, sementara sistemnya yang mengatur orang ini tidak berubah. Padahal yang kita harapkan itu sistem yang mengatur orang pemimpin ini juga ikut berubah. Kemana sistem yang lebih baik? Ya kalau ada tawaran, kalau dulu kita pernah mendengar kapitalisme, kalau dulu kita pernah mendengar sosialisme, kalau dulu kita pernah mendengarkan aliran komunisme misalnya, maka kenapa kita tidak coba dengan sistem Islam gitu loh? Ya perlu dicoba gitu dan Islam itu ketika dicoba itu akan ketagihan justru. Kenapa? Karena sistem Islam itu dibangun ya itu bukan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Baik, jaminannya adalah dari Allah. iya, jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau kita kepengen perubahan hakiki harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bung Rizky atas pemaparannya Iya, dan sama-sama. ya Dan dan semoga ini dan saran saya kepada siapapun ini yang menonton film ini bisa menonton video ini mungkin bisa bantu disebarkan. Plus juga ajak saudara-saudaranya, teman-temannya, sohib-sohibnya untuk nonton bareng dulu Dirty Food itu. Sebelum memilih tuh nonton bareng dulu lah. Jadi sebelum memilih nonton bareng, bagaimana Oke, oke. mau mau masuk ke TPS itu jadi atau tidak melihat kondisi yang ada gitu loh. Dan kalau sudah berpikir dari itu, maka saya ajak satu tingkat lebih lanjut lagi apa itu? Yuk kita bahas tentang sistem perubahan yang hakiki lewat Islam gitu. Nah, nontonnya di mana? Di Khilafah News Channel. Ya, betul. Nah, mungkin nanti ada TPS yang gelar nonton bareng gitu ya. Ah iya, kayaknya bisa juga tuh ya. Bisa juga, Disarankan juga bisa. panitia PPS ya, PPK, panitia pemilihan di kecamatan dan juga di RT RW
please banget sebelum sebelum ini siapkan layar lebar 14 apa infokus segala macam murah itu ya. Itu dia akan menghabiskan anggaran ya. Nonton bareng dulu dengan para calon pemilih gitu. Jos sekali. Sip. Baik, Bung Rizky, terima kasih atas pemaparannya. Dan semoga Bung Rizky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, seperti kata pesan Bung Rizky awal tadi, supaya kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan penjelasan, dan akhirnya bisa memutuskan mana yang kita pilih. Pilih Allah atau yang selain dia, kan gitu ya. Pastinya kita akan memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.